Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Putra. Saya adalah Ketua Departemen Pengembangan Usaha di DPP LPKRI BAI. Kali ini saya akan menjelaskan soal apa itu jernang, bagaimana budidaya yang baik dan benar supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Banyak kita dapati hal-hal di tengah masyarakat yang bersifat teknis. Salah satunya faktor paling penting soal pemilihan bibit. Pemilihan bibit adalah faktor utama saat budidaya apa saja. Terlebih lagi kita memutuskan untuk budidaya tanaman jernang gading dragon boat. Karena kita salah menentukan pilihan bibit, maka akan berdampak sangat besar sekali kerugian di kemudian hari. Maka dari itu, pilihlah bibit jernang gading dragon boat yang sudah mempunyai sertifikat yang jelas. Oke, sahabat petani jernang Nusantara, apa itu jernang? Jernang merupakan tumbuhan merambat produk turunan dari rotan. Dan perlu sahabat petani jernang Nusantara ketahui bahwa jernang sebetulnya banyak jenis dan varietesnya. Dan yang sangat familiar kita ketahui yaitu ada 5 jenis jernang. Di antaranya 1. Jernang gading dragon boat, jernang klokup, jernang padi, jernang beruang, selanjutnya jernang burung. Sahabat petani jernang Nusantara, dari kelima jenis yang barusan saya sebut, jernang gading dragon boat lah yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena hanya jernang gading dragon boat yang mempunyai spesifikasi kandungan yang tidak bisa digantikan dengan jenis jernang varietes yang lain. Dan perlu sahabat jernang Nusantara ketahui bahwa jernang gading dragon boat sangat banyak manfaat. Di antaranya 1. Untuk bahan farmasi. Bahan farmasi berarti berhubungan dengan obat-obatan. Dari mulai obat diare, dari mulai obat asma, dari mulai untuk bahan antibiotik sampai kepada pembekuan darah atau penyembuhan pasca operasi dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kosmetik. Kita banyak dapati produk di pasaran pada saat kita apakah itu jenisnya, dari mulai penghalus kulit, lipstick dan lain-lain, selagi dia ada label Draco berarti bahan tersebut berasal dari jernang gading dragon boat. Yang ketiga, yaitu industri. Industri banyak sekali manfaatnya. Contoh seperti bahan vernis, cat, pelapis marmer dan lain-lain. Dan selanjutnya yang keempat adalah pewarna alami. Selanjutnya kita masuk ke fase budidaya jernang. Jernang dragon boat merupakan komoditi hasil hutan bukan kayu atau sering kita dengar dengan singkatan HHBK yang mempunyai manfaat sosial, ekonomi, lingkungan yang cukup tinggi sekali. Dan selanjutnya lagi kita akan bahas soal pemilihan bibit. Pemilihan bibit, saat kita memutuskan untuk investasi, budidaya pemilihan bibit adalah menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena memilih bibit yang salah akan berdampak kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Yang seperti tadi saya singgung di awal, bahwa bibit adalah faktor yang paling penting. Karena beda varietes tentunya beda pula harga jualnya. Dengan memilih bibit jernang gading dragon boat yang bersertifikat, ini adalah sebuah jaminan keberhasilan kita untuk budidaya jernang saat pemanen nanti. Nah, bagaimana dengan perawatannya? Perawatan penanaman jernang gading dragon boat
perawatan dimulai dari membuat lubang. Lubang digali, kita gali 40 kali 40 dengan kedalaman bisa 30, juga bisa 40. Ini bertujuan pada saat kita penanaman supaya sekitar titik tanam akar tersebut bisa cepat untuk berkembang. Nah, kemudian kita kasih kompos Ganu PB19. Kenapa mesti Ganu PB19? Pertanyaannya. Karena Ganu PB19 di dalamnya sudah ada kandungan seperti trichoderma, mycorrhiza, dan lain-lain. Dan kita tahu kandungan tersebut juga sebagai preventif hama dan penyakit. Nah, pada saat penimbunan, pelakukan penimbunan yang harus dicatat kepada para saudara sahabat sekalian di petani jenang Nusantara, yaitu jangan melebihi batas bekas bonggol kulibet tersebut. Nah, baik, selanjutnya petani jenang sahabat Nusantara, kita akan menjelaskan ilustrasi budidaya jenang tuh sebesar apa sih gitu. Pertama, saat kita memutuskan untuk menanam satu pokok, sekali panen jenang itu bisa menghasilkan 20 sampai ke 25 kilo. Harga buah jenang basah saat ini lebih kurang 200 sampai 250 ribu per kilonya. Artinya pada saat kita memutuskan menanam satu pokok, kalau satu pokok menghasilkan 25 kilo dikalikan dengan 200 sama dengan sudah 5 juta rupiah. Nah, dari 5 juta rupiah satu pokoknya, kalau kita memutuskan untuk budidaya sebanyak 35 batang saja, 35 pokok, itu sama saja kita menghasilkan satu tahun 175 juta. Bagaimana dengan prospeknya, saudara-saudara sekalian? Prospek penanaman jenang. Di beberapa negara di dunia membutuhkan ekspor buah jenang, di antaranya Cina, Thailand, Singapura. Indonesia saat ini baru bisa mensuplai sekitar hanya 35 sampai 50 ton. Sedangkan permintaan salah satu contoh di negara Cina saja pada saat tahun 2005 berdasarkan data itu mencapai 400 ton per tahun. Nah, permintaan pangsa pasar di dunia ini akan seiring dengan bertumbuhnya jumlah populasi manusia di dunia. Karena kandungan yang terdapat pada buah jenang gading dragon fruit adalah bagian kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Nah, bagaimana dengan dampak sosialnya sendiri? Banyaknya kemudahan budidaya jenang gading dragon fruit juga berdampak pada positifnya kelestarian hutan kita. Maka budidaya jenang bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tapi juga berdampak pada sosial menuju kesejahteraan. Karena tingginya nilai ekonomis, juga kemudahan baik itu pemanfaatan lahan yang sangat terbatas, juga terjangkaunya kemampuan masyarakat, maka budidaya jenang gading dragon fruit menjadi solusi bagi semua kalangan masyarakat. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Sahabat-sahabat petani jenang di seluruh Nusantara, juga kepada keluarga besar LPKRI BAI dimanapun berada, saatnya Anda menentukan pilihan. Pilihan Anda cuma satu, action. Kemampuan sangat tergantung dengan motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Tidak bisa tanam 10, tanam 5. Tidak bisa tanam 5, tanam 3. Tidak bisa tanam 3 batang, tanam 2 batang. Tidak bisa 2 batang, tanam 1 batang. Artinya apa? Keputusan Anda untuk ikut serta budidaya jenang gading dragon fruit adalah keputusan bahwa Anda sudah merubah nasib hidup Anda sendiri juga keluarga. Demikian dari saya, Ahmad Putra. Semoga kita semua mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dan diberi kemudahan dan keberkahan tentunya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah naga.